kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya nih ya masih membahas terkait dengan perhelatan perlombaan Drag Bike Banten 2024. Nah, kalau tadi sebelumnya kita udah membahas nih ya terkait dengan apa sih itu drag bike dan yang lain-lainnya nih Pak ya. Selanjutnya nih Pak, kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan siapa Pak? Pihak mana saja yang memang menginisiasi perlombaan ini? Ya. IMI Banten sebagai induk organisasi ya. Dan dia punya program semua bidang olahraga khususnya roda 2. Sebenarnya banyak cabang olahraga di Ikatan Motor Indonesia itu ada roda 2 dan roda 4. Di dalamnya itu ada untuk roda 2 ada beberapa kategori. Gitu. Nah, beberapa kategori itu sebetulnya harusnya kita berkaitan dengan KONI Banten juga. Cuman KONI Banten hanya memfasilitasi beberapa cabang olahraga gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan insya Allah harapan ya, kemarin itu ada penambahan cabang olahraga yang ada dinaikkan ke PON. Selain balap motor aspal dan tanah ada roda 4-nya, mudah-mudahan itu tahun berikutnya di PON udah dilombakan. Terus yang bertanggung jawab semuanya, kita hanya bikin program dan kita hanya punya regulasi gitu. Dan stakeholder yang ada di kabupaten, kota, khususnya di provinsi gitu. KONI, Dispora gitu. Jadi semuanya yang ada di pemerintah Provinsi Banten yang berkaitan ya. Apalagi di IMI Banten itu ada wisata juga. Nah, itu berkaitan dengan Dinas Pariwisata gitu. Banyak gitu. Roda 4-nya bahkan di roda 4 dan roda 2 itu ada rally wisata adventure. Kan berkaitannya bukan di olahraganya aja, tapi ada promosi kepariwisataannya itu tadi. Jadi stakeholder yang ada di Provinsi Banten kalau menjalani, ini roda organisasi bisa jalan semuanya dan semua tereksplor lah. Ya, jadi semisal kita bersinergi bersama ya Pak ya. Bukan bersama. Hanya IMI saja pemirsa, tapi juga berbagai pihak nih yang juga ditunggu nih ya dengan keterlibatannya. Karena tadi sebenarnya ini bukan hanya cabang olahraga, tapi ini juga bisa menguntungkan di sektor pariwisata. Jelas, ya Pak UMKM ya. jelas. UMKM jelas. Karena kalau namanya ada perlombaan biasanya ramai ya Pak ya. Tentunya kalau ramai-ramai kayak gitu nih UMKM itu adalah salah satu peluang yang nanti bisa menjualkan produknya seperti itu. Nah Pak, kemudian nih Pak ya, berapa lama sih Pak persiapan perlombaan ini? Persiapan itu kita minimal 1 bulan. 1 bulan. Karena terkait dengan publikasi ya. Publikasi mengekspor ke semua media cetak, media online gitu. Terus ke media cetak ya kita pasang-pasang baliho, umbul-umbul pemberitahuan kegiatan bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan. Itu sebulan sebelumnya. Karena sebulan sebelumnya kita mengondisikan koordinasi dan perizinan dulu. Setelah perizinan selesai baru itu naik semuanya gitu. Iya. Nah, baru registrasi kita sampaikan kepada teman-teman komunitas bahwa tanggal sekian baru dibuka untuk pendaftaran ya Pak ya. Wah, saya kira ini 1 tahun Pak persiapannya. Sebetulnya kalau untuk ininya sebelum kita selenggarakan, saya sebagai Kabid Roda 2 di IMI Banten, saya undang komisi-komisi, kan ada komisi, ada ketua komisi dan anggotanya, saya undang komisi-komisi khususnya di drag, tahun ini akan diselenggarakan 3 putaran. Nah, terus di road race juga tahun ini akan diselenggarakan 3 putaran. Di balapan tanahnya, di motocross dan gas tracknya 3 putaran juga. Artinya memastikan agenda kita berjalan. Nah, agenda kita memaksimalkan untuk berjalan, tapi kalau tidak ada dukungan dari stakeholder yang ada kan bingung juga. Susah ya Pak ya jadinya kalau tidak ada dukungan. Insya Allah kita akan simbiosis mutualisme. Kita akan menguntungkan untuk provinsi minimal sekarang kalau contoh kecil aja, contoh kecil nih ada peserta dari Lampung atau Jawa Timur gitu. Mereka ada beberapa tim. Dia bawa uang dari Jawa Timur, dibuang di Banten, itu peningkatan PAD atau bukan? Peningkatan PAD, Pak. Nah, iya, artinya kan menguntungkan untuk provinsi sebenarnya, Pak ya. Ya, itu dia sewa hotel ada pajaknya, dia makan ada pajaknya, artinya
ayolah bantu kami juga untuk kegiatan-kegiatan, untuk program kami, biar semuanya saling menguntungkan gitu. Program kita berjalan gitu. Karena kalau tidak diselenggarakan, dampaknya akan negatif. Ada banyak ya Pak ya dampak negatif yang akan terjadi. Balapan liar di mana-mana nantinya. Kalau misalkan kita, contoh kecil nih, si Tete misalkan hobi bulu tangkis. Hobi bulu tangkis ya ke gor, rajin ke gor. Setelah di depan di rumahnya disiapkan itu lapangan bulu tangkis, mau tiap hari main bulu tangkis enggak kan? Ada jenuhnya. Dikala dia punya prestasi pasti akan konsisten. Ada tuntutan kan apa? Iya. Dikala dia tidak ada prestasi, cuman hobi aja kan, gitu. Betul. Hanya sesekali. Dan sesekali itu akan mengganggu masyarakat atau akan berdampak positif atau negatif buat dia kan. Nah kalau balapan motor, balapan liar kan, gitu. Itu cukup mengganggu kalau balapan liar ya Pak ya. Sangat meresahkan dan dampaknya bagi dia sendiri, iya kan, gitu. Iya karena kan tidak ada apa ya Pak ya. Keselamatan, asuransi keselamatan ya Pak ya. Jadi ini kan cukup membahayakan nih terkait dengan balapan liar. Banyak sekali kasus-kasus yang memang terjadi ya Pak ya. Dan ini juga jadi menarik pemirsa karena dengan adanya perlombaan drag bike ini akhirnya bisa mewadahi nih ya. Salah satunya adalah hobi daripada generasi muda di Banten nih yang suka main motor-motoran, nge-track dan lain-lain ya Pak ya. Jadi makanya mendingan disalurkan ke hobi-hobi yang bermanfaat dan juga ini kan menguntungkan ya Pak ya sebenarnya. Jelas, ada prestasi di sini. Nah, betul sekali. Nah, kemudian nih Pak ya, terkait dengan perlombaan drag bike Banten 2024. Tadi kan ada beberapa pihak yang memang menginisiasi. Salah satunya adalah IMI atau Ikatan Motor Indonesia Wilayah Banten. Boleh dijelaskan dong Pak, sebenarnya itu tuh organisasi seperti apa dan sudah berlangsung sejak kapan? IMI itu adalah organisasi cabang olahraga. Sama kayak kayak persatuan PSI sepak bola gitu. Nah IMI juga sama, cuman IMI mah gitu karena di dalamnya ada hobi juga, makanya lebih aktif dia, gitu, lebih aktif dibanding organisasi-organisasi lain kayak Perbakin. Mungkin Perbakin juga ada beberapa kejurdanya kan gitu, karena di IMI mah ada prestasinya, ada hobinya. Itu yang membedakan gitu. Ya Pak ya. Iya, makanya IMI itu lebih sering ada kegiatan prestasi. Bulan ini selesai, tiba-tiba minggu depan ada hobi, mau adventure lah, mau touring lah, mau apa. Nah itu makanya organisasi IMI juga dia yang punya regulasi untuk kegiatan semuanya, regulatornya IMI, dan ada penyelenggaranya itu ada sebutannya klub promotor, dan promotor itu punya lisensi. Dia harus ikut sertifikasi dulu, ikut seminar dulu, baru dia berhak untuk menyelenggarakan kegiatan. Karena di kegiatan itu nggak bisa asal aja. Tentu dong Pak, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jelas, asuransi. Setelah asuransi, ambulan minimalnya tipe A, kan gitu. Nggak bisa itu dia misalkan ada kegiatan tapi ambulannya nggak boleh start itu. Itu kan pertama safety ya Pak ya. Safety, semuanya itu dari safety balapannya dia harus ada scrutineering. Terus dari safety kesehatannya, medisnya, dia harus ada ambulan dan tenaga medisnya harus ada. Nggak begitu, ada ambulannya doang tapi tenaga medisnya nggak ada, nggak bisa gitu. Ya itu konsekuensinya. Konsekuensinya jadi promotor di balap motor atau di kegiatan otomotif, dia harus taat terhadap aturannya karena ya semua organisasi juga kan ada aturannya. Nah itu insya Allah. Dan asuransi itu lebih penting juga. Oh, jelas Pak. Semua keselamatan kegiatan, Pak. Semua kegiatan itu ada asuransinya. Gitu. Jadi itu ya Pak ya, dari program IMI juga salah satunya tadi bukan hanya prestasi pemirsa, tapi ada juga nih terkait dengan hobi. Makanya memang untuk program dari IMI sendiri cukup ramai ya Pak, dan juga diminati dan akhirnya tidak membatasi umur ya Pak kalau misalnya ada hobi. Ada kategori. Oh, ada kategori. Ada kategorinya. Kategori tidak membatasi umur dan ada umur. Kayak di road race, gas track, motocross itu ada umur. Oke. Gitu. Baik. Nah, tentunya pemirsa makin menarik nih obrolan kita hari ini membahas mengenai dengan drag bike Banten 2024. Tapi kita masih ada satu segmen lagi nih ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.